Oke Waging, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Waging ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Waging, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Waging ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Waging ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Waging ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke, jadi di kesempatan kali ini akan gue bahas dan prediksi datang dari Euro, ada Copa America juga, tapi COSAFA Cup Afrika hari ini nggak ada Waging ya. Jadi kita gantikan sama Liga Islandia ya kan Pak ya. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan yang pertama yang datang dari Euro, yang pertemuan antara Inggris versus Swiss Waging ya. Termasuk big match juga lah Waging ya, karena Swiss di Euro 2024 ini termasuk tim yang banyak ngasih kejutan ya kan. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya Waging, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi 5 pertandingan terakhir dari Inggris Waging ya. Sebenarnya Inggris di Euro 2024 ini paling diunggulkan untuk jadi juara Waging ya. Persentasinya paling tinggi ya kan. Tapi apalah daya ya, dari penyisian grup Inggris nggak ada nampakkan sedikit pun kandidat-kandidat juaranya itu ya kan. Malah performanya semakin menurun Waging. Itu ibaratnya kita gendong beban besar ya kan. Gadang-gadang mau jadi juara, akhirnya berekspektasi tinggi ya kan. Jadi mainnya malah lebih ada tekanan gitu ya kan. Buktinya waktu di penyisian grup aja Waging ya, Inggris itu cuma dapat 1 kali kemenangan dan 2 sisanya itu berakhir imbang ya kan Pak ya. Jadi untuk 5 pertandingan terakhir hanya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali imbang dan 1 kali kekalahan. Sementara di Swiss ya kan, justru ya oke lah Waging ya performanya ya kan. Dimana di 5 pertandingan terakhir itu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang ya kan, nggak terkalahkan di 5 pertandingan terakhir, cuman ya hasilnya kurang maksimal aja ya kan. Terus duet-duet dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir masih didominasi kali sama Inggris Waging dengan memenangkan 4 kali dan sisa itu mereka berakhir imbang. Artinya untuk 5 pertemuan terakhir Waging ya, Swiss itu nggak pernah merasakan kemenangan saat bertemu dengan Inggris ya kan. Oke Waging, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Waging ya, sebenarnya di sini Swiss juga nggak bisa dianggap remeh Waging ya, karena banyak ngasih kejutan sih dari penyisian grup sampai 16 besar kemarin ya kan. Tapi menurut aku ya kan, di sini tetap mentalitas yang bicara Waging ya. Jadi menurut aku untuk fase-fase kayak gini, fase perempat final atau sampai ke semifinal, kayaknya Inggris masih lebih punya mentalitas dibandingkan Swiss Waging ya. Jadi untuk itu aku masih ambil Inggris lagi Wak ya, dengan handicapnya min 1/4 bola aja, tipis-tipis aja Wak ya. Terus untuk di over undernya itu ada di over 2, karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Inggris dengan skor 2-1. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Pertandingan gak kalah seru Waging, masih sama datang dari Euro ya kan, yang pertemuan antara Belanda versus Turki kan Wak ya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Belanda Waging ya, itu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dan 1 kali kekalahan ya kan Wak ya. Jadi untuk 5 pertandingan terakhir Belanda cukup mantap lah Wak ya kan. Sementara dari Turki 5 pertandingan terakhir juga oke lah ya kan, mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Dan secara mengejutkan Waging ya, di fase 16 besar kemarin Turki bisa menang lawan Austria Waging ya. Padahal Austria termasuk salah satu tim yang digadang-gadang bakal jadi kuda hitam Waging ya, karena udah banyak ngasih kejutan ya kan. Salah satunya bisa ngalahin Belanda waktu di penyisian grup ya kan. Terus duet-duet dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Waging itu imbang lah ya kan, karena berhasil dimenangkan Belanda 2 kali, dimenangkan Turki 2 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang ya kan. Tapi untuk pertemuan terakhir Waging ya, Belanda itu membantai Turki ya kan waktu di World Cup ya kan, dengan skor 6-1, nggak tanggung-tanggung ya kan Wak ya. Tapi itu udah lama juga ya kan, 2021 dan sekarang udah 2024 ya kan. Pasti udah banyak perubahan di setiap skuadnya ya kan, Belanda dengan skuad yang sekarang dan Turki dengan skuad yang sekarang ya kan Wak ya. Oke Waging, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wagingnya, secara mengejutkan kemarin Turki bisa menang lawan Austria ya kan, sementara Belanda lawan Austria kemarin megap waktu di penyisian grup Waging ya. Dan di sini perputarannya cukup enak Waging buat kita nahan ya kan. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Turki lagi Wak ya.
dengan handicap menahan satu bola. Terus untuk di over undernya geng ya, ada di under 23/4 karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berakhir imbang. Kalau 90 menit geng ya berakhir imbang, menurut aku satu sama ya kan. Mungkin Belanda bisa menang tapi di extra time atau adu penalti ya kan ya. Pokoknya kita saksikan aja lah malam ini ya kan. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya, datang dari Copa America geng ya, pertemuan antara Kolombia versus Panama ya kan. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Kolombia gacor kali geng ya, gak terkalahkan dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Dan yang bisa nahan imbang itu Brazil geng ya. Sementara di Panama di 5 pertandingan terakhirnya cukup oke juga geng ya. Akhirnya Panama bisa lolos dari fase grup geng ya, setelah kemarin bersaing sama Amerika Serikat ya kan, dan Amerika harus kalah juga di match terakhir lawan Uruguay ya kan. Akhirnya Panama lah yang jadi runner up-nya ya kan ya. Jadi sini 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang ya kan. Terus untuk head to head dari kedua tim baru 4 kali bertemu geng ya, dan itu imbang juga ya kan. Berhasil dimenangkan Panama 2 kali dan dimenangkan Kolombia 2 kali. Tapi Panama berhasil menang itu udah lama kali geng ya. Itu terakhir kali tahun 2005 ya kan. Walaupun menangnya beruntun ini ya kan. Sementara Kolombia untuk 2 pertemuan terakhir masih didominasi sama Kolombia ya kan, di 2007 dan 2019 ya kan. Oke geng, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia geng ya, aku di sini masih lebih ambil ke Kolombia lah pastinya ya kan ya. Dan sedikit info geng, Kolombia ya kan di di 15 match terakhir, bahkan lebih mungkin ya, sampai 18 match itu nggak terkalahkan ya kan ya. Terus untuk di handicapnya ada di min 1,5 bola geng ya. Terus untuk di over undernya ada di under 2,5 karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Kolombia geng dengan skor 2-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini masih datang dari Copa America dan big match geng ya. Kalau ini memang pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu dari Copa America geng ya. Selain Argentina sama apa tadi malam ya, sama Ekuador kan, adalah pertandingan yang lebih war gitu, yang lebih wow. Itu Uruguay versus Brazil ya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Uruguay geng nggak terkalahkan ya kan, dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang ya kan. Sementara di Brazil juga di 5 pertandingan terakhir nggak terkalahkan, cuman hasilnya kurang maksimal geng ya, karena hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Untuk head to head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir didominasi kali sama Brazil geng ya, dengan memenangkan 4 kali, sementara Uruguay hanya memenangkan 1 kali. Tapi Uruguay menang di pertandingan terakhir geng ya, dengan skor 2-0 ya kan. Jadi di sini aduh cukup bimbang geng ya, di samping pemain Uruguay lagi bagus-bagusnya performanya ya kan. Sementara di Brazil angin-anginan geng ya, kadang bagus kadang enggak ya kan. Mungkin karena pemain Brazil sekarang kebanyakan tingkah geng ya, daripada kebanyakan skill ya kan. Hanya beberapa gitu pemain Brazil yang betul-betul tenang, slow ya kan, dibandingkan pemain Brazil yang dulu kan nggak ada yang aneh-aneh. Memang kalau Brazil ini nggak bisa dipisahkan dari alkohol dan wanita ya kan geng ya, pemain bolanya ya kan. Tapi dibandingkan yang sekarang kan lebih parah mungkin daripada yang generasi dulu geng ya kan. Pokoknya ini pertandingan yang menurut aku sulit juga untuk ditentukan ya kan geng ya, karena Uruguay lagi bagus-bagusnya, Brazil juga ya lumayan lah ya kan, lagi bagus-bagusnya juga ya geng ya. Sekali bagus ya bagus sekali ya kan, sekali bapuk ya bapuk kali ya kan. Itu bisa dibuktikan waktu dia lawan Costa Rica kemarin, bapuk kali 0-0 ya kan. Tiba jumpanya sama Paraguay dibantai 1-4 Paraguay geng ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia geng ya, aku di sini masih lebih tetap ambil ke Brazil geng ya. Dengan ini kiamat lek-lekan aja geng ya. Terus untuk di over undernya itu ada di under 2/4 karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil menangkan Brazil dengan skor tipis yaitu 0-1 ya. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Liga Islandia ya kan, pertemuan antara Valur versus Fylkir. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Valur geng ya, itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Sementara dari Fylkir 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir didominasi kali sama Valur dengan memenangkan 4 kali geng ya, dan sisanya itu mereka berakhir imbang ya kan. Jadi untuk pertemuan terakhir berakhir imbang geng ya. Tapi di pertemuan-pertemuan sebelumnya Valur tuh hampir rata-rata skornya lebih selisih dari 2 ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Valur. 5 pertandingan kandang gak terkalahkan dengan mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Sementara 5 pertandingan tandang dari Fylkir itu nggak pernah mendapatkan kemenangan sama sekali ya, hanya mendapatkan 1 kali hasil imbang dan 4 kali kekalahan ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim.
Di klasmen sementara wa geng ya, Valur itu berada di peringkat 3 dengan sudah mengantongi 25 poin. Sementara di Vilkir berada di dasar klasmen wa geng ya, dengan hanya baru mengantongi 8 poin ya kan. Oke wa geng, jadi untuk menentukan siapa yang pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia wa geng, aku di sini masih lebih ambil ke Valur lagi wa ya. Dengan handicap min 1,5 bola. Terus untuk di over undernya ada di under 4. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil menangkan Valur Waking dengan skor 3-0. Oke Waking, jadi itulah pembahasan aku di hari ini ya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Semua prediksi bisa full hijau ya kan. Biar kita bisa JP-JP masalah lagi pastinya ya kan. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan. Jadi sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing. Jadi kan yang kubahasnya sebagai referensi, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% karena cuma prediksi. Yang namanya prediksi karena kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati kalau ada yang sehati sama kalian ya. Kalau nggak ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus ya kan. Untuk prediksi lengkap banyak aku share di grup WhatsApp. Jadi kalau kalian mau prediksi lengkapnya, kalian bisa join grup WhatsApp oke ya. Untuk joinnya gak usah khawatir karena tidak dipungut biaya apapun, alias gratis ya. Jadi tunggu apa lagi ya kan? Apalagi dan di mana lagi bisa dapat prediksi dan referensi gratis setiap hari kalau nggak di grup WhatsAppku. Jadi join sekarang juga ya. Selanjutnya jangan lupa follow sosial media aku yang lain, ada Facebook, Instagram dan Telegram, ada juga TikTok ya kan sekarang. Karena setiap hari aku ngasih free tips single bed tuh di Facebook dan Instagram. Kalau di channel Telegram aku main bojol waginya. Jadi kalau kalian mau main bojol bisa datang ke channel Telegramku. Terus kalau yang mau lihat prediksi waginya bisa datang ke TikTok ya kan. Selanjutnya kalau kalian punya pendapat lain tentang match atau pertandingan yang gue bahas nih, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin kalian dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah geng.